ketika ketaatan dan kerendahan hati kita lakukan di hadapan Tuhan, kita akan mengalami pertolongan Tuhan. Kita bisa belajar, apapun kondisi dan keadaan kita, pasti kita mampu menjadi alatnya Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa dalam acara Close to You. Sebelum kita memulai, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Pagi ini kami menghadap hadirat-Mu. Engkau mengampuni segala dosa dan kesalahan kami, dan kami mau membuka hati pikiran kami untuk Kau isi dengan berkat firman-Mu. Engkau berfirman, kami mau duduk diam, menerima dan mendengarnya dengan ucapan syukur. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Judul daripada firman Tuhan pagi hari ini adalah menjalankan peran walaupun kecil. Kita sebagai orang Kristen seringkali merasa takut, merasa ragu, malu untuk menjadi saksi Tuhan. Kita tidak berperan apa-apa terhadap orang-orang di sekitar kita. Kita malu menampilkan bahwa diri kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Sebagai seorang Kristen, kita bahkan menutupi identitas kita seringkali. Nah, dalam hal ini, peran yang sekecil apapun sebagai anak Tuhan, kita harus dapat melakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita akan belajar dari satu kisah yang menarik tentang Naaman. Di dalam kitab Dua Raja-Raja ini, kita mengenal bahwa Naaman adalah seorang panglima Raja Aram. Dia adalah seorang yang terhormat. Dia memiliki kedudukan.
pejabat yang dihormati, tetapi dia mengalami penyakit kusta. Nah, ada orang-orang kecil di sekitar Naaman yang ikut berperan sehingga Naaman dapat mengalami kesembuhan. Yang pertama adalah seorang gadis kecil yang menjadi pelayan daripada istri Naaman. Kita baca di dalam 2 Raja-Raja 5 ayat yang ketiga. 2 Raja-Raja 5 ayat yang ketiga. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Gadis kecil ini berkata kepada nyonyanya bahwa ada seorang nabi Tuhan di Samaria yang tidak lain adalah Elisa. Maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Gadis kecil ini tahu kuasa Tuhan atau urapan Tuhan nyata di dalam diri Elisa tersebut. Pembantu istrinya Naaman ini tugasnya hanya menyampaikan, menginformasikan saja bahwa ada nabi Tuhan di Samaria. Hanya itu saja. Nah, berita tentang kesembuhan atau keselamatan itu disampaikan. Mungkin dia belum pernah bertemu langsung, tapi dia percaya bahwa kuasa Tuhan bekerja atau nyata di dalam diri Elisa. Kemudian yang kedua, setelah Naaman mendengarkan, dia memutuskan untuk ke Samaria menemui Elisa tersebut. Yang kedua adalah para pegawai Naaman. Ketika Naaman bertemu di tempat Elisa, yang menemukannya bukan Elisa sendiri, tetapi yang bertemu adalah pembantunya Elisa. Dan Elisa menyampaikan pesan agar Naaman mandi di sungai Yordan sebanyak 7 kali. Disinilah Naaman merasa tersinggung, dia marah, dia kecewa. Sebagai seorang yang terhormat, bukankah banyak sungai-sungai lain yang jauh lebih bersih, lebih bening dibandingkan sungai Yordan? Kemudian dia menyangka bahwa sebagai pejabat terhormat, nabi Tuhan itu akan datang menghadap dia dan berdoa di hadapan Naaman, dan mungkin tangannya akan digerak-gerakan kepada tubuhnya Naaman. Tapi tidak. Pada kenyataannya, Elisa menyuruh pegawainya untuk menyampaikan pesan mandi 7 kali di sungai Yordan. Kemudian dalam kemarahannya itu, para pegawai Naaman memberikan saran kepadanya. Kita baca di dalam 2 Raja-Raja 5 ayat yang ke-13. 2 Raja-Raja 5 ayat 13. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, "Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir." Para pegawai Naaman ini hanya menyadarkan saja bahwa perintah dari Elisa itu sebenarnya sangat-sangat mudah dilakukan ketika seseorang mengalami posisi yang terjepit, posisi yang tidak berdaya. Ketika sebagai orang-orang kecil disuruh mandi 7 kali di sungai Yordan, pasti segera dilakukan. Tapi akan sangat sulit dilakukan ketika orang yang terhormat, orang kaya. Karena apa? Karena masih ada keinginan dalam hati Naaman untuk dihormati. Dia merasa malu melakukan hal tersebut. Dan yang menjadi penghalang daripada kita mengalami pertolongan Tuhan seringkali adalah ego kita sendiri. Kita merasa gengsi,
Kita merasa pingin dihormati orang. Kita malu untuk bertekuk lutut di hadapan kaki Tuhan, memohon pertolongannya. Kita masih merasa angkuh. Disinilah, apabila kita lakukan hal tersebut, kita tidak akan mengalami pertolongan dari Tuhan. Gadis kecil dan para pegawai Naaman hanya melakukan satu hal yang simpel. Satu hal yang apa mereka bisa lakukan. Hanya memberitahukan saja. Setelah mereka memberitahukan atau menganjurkan kepada Naaman, baik untuk pergi ke Samaria menemui Elisa, ataupun menasehati Naaman bahwa pekerjaan untuk mandi di Sungai Yordan itu adalah sangat mudah dilakukan. Itu selebihnya adalah tergantung pada diri kita masing-masing. Tergantung daripada Naaman itu sendiri. Maukah dia merendahkan dirinya? Maukah dia taat? Ketika ketaatan dan kerendahan hati kita lakukan di hadapan Tuhan, kita akan mengalami pertolongan Tuhan. Dalam hal ini, kita bisa belajar. Apapun kondisi dan keadaan kita, pasti kita mampu menjadi alatnya Tuhan. Baik seperti seorang gadis kecil yang merupakan pembantu Naaman, ataupun seperti pegawai-pegawai Naaman. Pegawai rendahannya yang mungkin saja bertugas hanya untuk menjadi pengangkat barang-barang. Tapi kita dapat lakukan itu. Kita dapat menyampaikan walaupun hanya sekedar informasi bahwa keselamatan itu ada di dalam Yesus Kristus. Jika orang itu merespon, maka selanjutnya Tuhanlah yang akan bekerja, bukan kita lagi. Tugas kita sudah selesai ketika kita menyampaikan berita tentang Yesus Kristus. Itulah, sekecil apapun, lakukanlah peran kita. Orang lain bisa melihat bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Demikian firman Tuhan, kita dapat menjadi garam dan terang dunia dimanapun kita berada. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan. Kami sudah mengalami pertolongan Tuhan. Kami sudah diselamatkan. Dan melalui rema firman Tuhan pada pagi hari ini, kami disadarkan kembali. Apapun posisi dan kondisi keadaan serta kedudukan kami, di dalam dunia ini kami mampu menjadi alat-Mu. Walaupun kami memiliki peran yang kecil, tapi berita tentang Kristus itu harus disampaikan. Kami percaya ya Tuhan, sehingga akan banyak orang-orang mengenal Tuhan lagi dan menerima berita keselamatan itu sama seperti kami semua. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus, terima kasih atas segala berkat yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian rema firman Tuhan pada pagi hari ini. Tetap semangat, lakukan peran kita sekecil apapun. Biarlah berita keselamatan itu dapat terdengar ke berbagai tempat dan banyak orang diselamatkan. Sampai jumpa di acara Close to You berikutnya. Close to You. Tuhan Yesus memberkati. Yesus, sahabatku, Kaulah perlindunganku. Yesus, Kau Rajaku, kota benteng hidupku. Sekalipun ku berjalan di dalam lembah
yang kelam, ku tidak takut, Engkau besertaku. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu. Yesus sahabatku, Kaulah perlindunganku. Yesus, Kau Rajaku, kota benteng hidupku. Sekalipun ku berjalan di dalam lembah yang kelam, ku tidak takut, Engkau besertaku. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku.